Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati jajaran Wakil Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Yang kami hormati pula seluruh dekan serta kaprodi di lingkungan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Serta tidak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan, para mahasiswa baru Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang telah hadir di acara ini, yang berasal dari jalur RPL dan jalur karyawan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya, kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti PUMA Online Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang tahun 2025. Menuju acara berikutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia. Ya, mohon maaf, mohon izin saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, jajaran Wakil Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Yang kami hormati pula seluruh dekan serta kaprodi di lingkungan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Serta tidak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan, para mahasiswa baru Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang telah hadir di acara ini, yang berasal dari jalur RPL dan jalur karyawan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya, kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti PUMA Online Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang tahun 2025. Menuju acara berikutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ukris. Hadirin dimohon bersikap siap.
Ayunkan langkahmu, capailah ciptamu di bawah panji PGRI. Kau bergerak selalu, semangat perjuangan, rentaskan semua rintangan. Kau bergerak selalu, semangat pengabdian untuk bangsa dan tanah air. Jadilah sarjana, jadilah cendekia, jutaan rakyat menanti. Ulurkan tanganmu, selamatkan bangsamu, berpedoman Pancasila. Universitas PGRI, tempat kami tempat, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Para peserta PUMA online yang berbahagia, agar acara malam hari ini berlangsung dengan lancar, mari sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Menuju acara selanjutnya ialah sambutan sekaligus pembukaan PUMA online oleh Wakil Rektor 4 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Kepada Profesor Nur Hoiri, ST, MT, MPD, kami silahkan. Terima kasih Bu Noven. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Munirah Munawar, Bapak Ibu Wakil Rektor, Prof. Endah Rita Sulistiadewi, dan Bapak Dr. Sabto Budoyo, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan juga tim dari UPT PMB dan Humas, serta teman-teman calon mahasiswa baru semester genap dari jalur RPL dan karyawan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bersama bisa bersilaturahmi secara virtual. Izin selaku wakil rektor yang sebagai wakil rektor yang mengurusi atau diberi tugas eh, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, izin melaporkan kepada Ibu Wakil Rektor 1 bahwa orientasi akademik semester genap ini dimaksudkan atau diselenggarakan sebagai bekal pada para calon mahasiswa agar mereka lebih siap dalam eh, mengarungi pendidikannya. Orientasi akademik ini adalah kegiatan pengenalan dan penjelasan bagi mahasiswa baru kelas karyawan RPL periode genap 2024-2025, sehingga harapannya para mahasiswa nanti lebih siap dalam melaksanakan kegiatan akademiknya, bisa sangat atau menjalani proses perkuliahan dengan berbahagia dan cepat lulusnya, gitu, cepat lulusnya. Jadi belajar bukan, jangan dimaknai belajar itu sesuatu yang berat eh, dan harus penuh dengan perjuangan gitu, tidak. Tapi dinikmati karena kuliah di UGRIS itu sangat membahagiakan dan di sini bukan perjuangan tapi adalah bagian dari perjalanan. Jadi dinikmati saja.
Beberapa materi yang akan disampaikan dalam kegiatan ini ialah tentang akademik dan juga penjelasan penggunaan SIMEKAR atau Sistem Informasi Merdeka Belajar yang ada di UGRIS. Nanti selain akan ada informasi dari mohon berkenan Ibu WR1 dan juga dari UPTTIK terkait dengan KRS-an dan seterusnya. Kami laporkan juga jumlah peserta pada malam hari ini Bu R1 adalah kelas RPL ada 299 mahasiswa dan kelas karyawan ada 35 mahasiswa. Ini untuk S1 karena untuk pasca nanti akan diselenggarakan sendiri. Kalau dengan pasca jumlah mahasiswa baru semester genap ini sekitar 440-an. Tetapi kalau malam ini adalah kegiatannya khusus untuk yang S1. Kami laporkan asal prodi dari eh, teman-teman mahasiswa ini adalah dari PGSD, dari PG PAUD, dari Prodi BK, Pendidikan Ekonomi, PJKR, PPKN, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, PTI, PPSI, PBI, PBSD, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Arsitek, Informatika, Hukum, dan Manajemen dan Bisnis Digital. Artinya hampir merata di seluruh prodi ada Bu Wakil Rektor 1. Kegiatan perkuliahan kami informasikan pada para mahasiswa dimulai pada 24 Februari, mestinya selain kemarin, dan hari ini kita mengikuti orientasi sampai dengan 20 Juni 2025. Ini mengacu pada eh, kalender akademik yang sudah ditetapkan oleh Ibu Rektor. Ada pengisian dan revisi KRS, barangkali pengisiannya belum sesuai mata kuliahnya karena waktu pendaftaran kemarin masih paket, tentu eh, yang teman-teman RPL nanti akan ada proses apa istilahnya lah pengakuan pengakuan dari mata kuliah yang sudah diambil nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Bu R1. Selanjutnya eh, kami sangat berharap teman-teman memanfaatkan momen ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari Bu R1 dan juga dari tim UPTTIK ini sebagai modal dasar yang sangat berharga, bernilai dan sangat bermanfaat kepada saudara-saudara dalam mengarungi perjalanan perkuliahan sampai dengan lulus nanti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bu R1, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan. Terima kasih atas ketahuannya pada secara virtual pada malam hari ini dan terima kasih atas kesabarannya. Mohon maaf jika ada yang kurang, saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. WR. Terima kasih Profesor Nur Khairi STMT MPD atas sambutan serta pembukaannya. Baik, para peserta yang berbahagia, menuju acara inti yaitu paparan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik sekaligus narasumber yang pertama. Kepada Ibu Dr. Muniroh Munawar SPI MPD, kami silahkan. Ya. Izin Pak WR4. Wih. Bentar, share screen dulu ya. Ya, baik. Semoga sudah tampak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khususnya Bapak Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Nur Khairi. Terima kasih selalu mengawal PMB kita dan setiap tahun insya Allah semakin naik. Bapak Ibu Wakil Rektor juga yang berkenan hadir, ada Prof. Endharita dan Bapak Dr. Sabto Budoyo, serta Bapak Ibu Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu Kaprodi S1 di lingkungan Universitas PGRI Semarang yang saya hormati, serta yang saya cintai, saya banggakan seluruh mahasiswa baru di semester genap ini, baik kelas RPL maupun kelas karyawan. Selamat datang di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang atau UGRIS ya, singkatnya seperti itu teman-teman. Alhamdulillah UGRIS bisa membuktikan sekali lagi ke para mahasiswa dan lulusan khususnya ya, supaya semakin bangga dengan UGRIS karena di tahun 2024 kemarin UGRIS memborong banyak prestasi baik di tingkat Dikti Saintek tingkat nasional ya untuk pendataan indikator kinerja perguruan tinggi, juga di tingkat Jawa Tengah yaitu di LLDT wilayah 6
Kita dapat 4 penghargaan dari mulai pembelajaran terprogresif sampai penelitian pengabdian dosen yang terprogresif. Kemudian anugerah juga diperoleh UGRIS antar perguruan tinggi PGRI. Jadi teman-teman mahasiswa di Indonesia ini ada 44 perguruan tinggi PGRI. Alhamdulillah UGRIS itu yang juara 1. Jadi ini teman-teman cukup untuk dipamerkan ya, bisa dibanggakan ya. Alhamdulillah insya Allah UGRIS akan terus menjaga mutunya untuk mendapatkan pengakuan dari eksternal dan juga dari teman-teman mahasiswa. Ini yang tahun 2023 kita dapat 4, 2024 meningkat jadi 11, teman-teman. Dan alhamdulillah juga untuk sistem informasi kinerja tata kelola kemahasiswaan kita mendapatkan predikat unggul di tahun 2024. Ini bukti semua yang kami tampilkan supaya teman-teman mahasiswa ini kuliahnya sungguh-sungguh ya, bahwa kampusnya pun juga terus menjaga mutu, gitu ya teman-teman. Nah, di UGRI sendiri ada 29 prodi. Nah, 13-nya itu terakreditasi unggul. 10-nya baik sekali. Dari baik sekali ini sudah ada apa ya, sedikit informasi tinggal menunggu pengumuman sertifikatnya. 3 prodi lagi unggul lagi, teman-teman. Nah, berarti tinggal 7 ya yang baik sekali, kemudian yang terakreditasi B4 dan yang baik itu hanya 2. Ini bukti dari tahun ke tahun kami meningkatkan pelayanan dan mutu supaya teman-teman tuh nanti bangga dengan sertifikat akreditasi yang tercantum di ijazahnya teman-teman semua. Nanti tertulis tuh akreditasi prodinya unggul gitu ya. Jadi kalau ngelamar pekerjaan ataupun mendaftar sertifikasi profesi guru gitu, pasti itu jadi prioritas karena prodinya unggul. Nah, selanjutnya di era sekarang, pemerintah ini lagi gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan RPL, gitu. Karena jumlah sarjana di Indonesia itu masih sangat sedikit. Ya, sehingga jalur perkuliahan tidak hanya reguler, kalau harus reguler semuanya nanti 4 tahun ya. Kalau RPL itu ada yang direkognisi dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu atau teman-teman peroleh itu sehingga kuliahnya lebih cepat itu. Nah, keunggulannya di UGRIS apa nih? Ya, karena tadi UGRIS dapat penghargaan dari Dikti Saintek. Kenapa? Karena kami tertib melaporkan progres teman-teman kuliah itu setiap semester, tertib ke pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau setiap semesternya pelaporannya tertib, supaya ijazahnya teman-teman itu tercantum PIN, penomoran ijazah nasional. Ya, jadi tidak palsu ijazahnya, ya. Melalui aplikasi PISN Kemdikbud.go.id ini per 3 September 2024 kemarin. Dengan syarat boleh pengajuan PIN itu kalau SKS-nya sudah minimal 144 ya. Nah, di UGRIS ini beragam. Jumlah SKS di prodi masing-masing berbeda-beda. Ada 150 ya, nanti dengan prodinya masing-masing. Nah, UGRIS ini sudah menerapkan juknis RPL terbaru nomor 91 KPT tahun 2024. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah peraturan terbaru gitu ya. Nah, peraturan terbaru ini berlaku untuk siapa? Untuk teman-teman yang sekarang. Kalau yang kemarin, yang masuk sebelum 2024 ini ikut aturan yang lama, gitu ya. Di antaranya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di S1 tipe A. Melalui apa? Melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial. Nah, pengakuan ini diperoleh dari mana saja? Misalnya teman-teman ada yang sudah pernah kuliah, ya, ada yang sudah pernah kuliah D1, D2, D3, ya. Kemudian untuk S1 bisa diakui tuh pengalaman kuliah di perguruan tinggi sebelumnya. Sehingga tinggal menempuh sedikit, ya. Tidak harus mengulang dari nol. Mau S1 harus 4 tahun lagi, tidak. Ya, atau teman-teman punya
nanti masing-masing prodi punya listnya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan atas ya SMA. Mungkin sudah bekerja dulu sekian tahun dan pekerjaannya harus relevan dengan prodi yang diambil sekarang. Contoh nih kalau guru PAUD ya kerjanya kalau ambil RPL PAUD ya kerjanya guru PAUD gitu ya yang bisa diakui gitu. Nah, bukan bekerjanya di bidang yang lain nggak bisa tentu saja ya teman-teman. Ini pengakuan-pengakuan terhadap pengalaman sebelumnya sehingga bisa mengurangi jumlah SKS. Nah, persyaratan mengikuti RPL. Paling rendah lulus SMA ya, memiliki pengalaman mengajar 3 tahun. Gitu. Tadi itu ada yang datang ke saya mau daftar RPL tapi baru lulus SMA. Ya nggak boleh kalau gitu ya. Karena kalau masih lulus SMA, fresh graduate setahun 2 tahun itu masih bisa daftar di perguruan tinggi untuk jalur reguler. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki pendidikan non formal atau informal yang relevan dengan program studi. Nah, kemudian masa belajar. Ini kan mesti tanya ya, saya tuh masuk RPL berapa lama? Itu mesti tuh pertama kali gitu yang ditanyakan. Nah, sekurang-kurangnya untuk S1 itu 3 semester, teman-teman. Sekurang-kurangnya. Paling cepat itu 3 semester. Kalau pengalamannya sangat banyak, ya 3 semester bisa lulus. Gitu. Sedangkan untuk S2 itu 2 semester. Gitu ya. Nah, penyesuaian kurikulum setiap prodi yang menyelenggarakan RPL punya kurikulum khusus. Gitu. Mata kuliah yang terrekognisi apa saja itu yang tahu prodi. Gitu. Kalau tanya ke saya nggak paham. Kalau saya pahamnya PAUD ya karena saya dosen PAUD gitu ya. Kalau Prof Khairi di fisika paham gitu ya. Jadi ini masing-masing prodi sudah punya rumusnya. Kalau teman-teman punya pengalaman X rekognisi ke mata kuliah apa. Nanti teman-teman akan melamar di sistem yang dimiliki UGRIS berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Next, nah perguruan tinggi penyelenggara RPL tipe A, nih kita sekarang nih ya, tipe A itu untuk S1, itu harus memiliki status akreditasi minimal terakreditasi. Kita tidak terakreditasi lagi, kita sudah terakreditasi, ada yang unggul, ada yang baik, ada yang baik sekali, ya sudah melampaui itu teman-teman. Nah, kemudian sudah pernah meluluskan, oh jelas, UGRIS itu sudah berdiri 46 tahun yang lalu ya. Jadi sudah punya banyak lulusan, sekitar 50 ribuan lulusannya UGRIS itu sudah. Kemudian yang kedua, memiliki jumlah minimal dosen tetap. Nah, dosennya UGRIS sendiri itu 339. Jadi sangat banyak ya. Kemudian RPL untuk program sarjana itu bisa dari transfer kredit, artinya dari pendidikan formal sebelumnya, S1 tidak linier ya, atau D2, D3, D1, atau pula bisa dari perolehan kredit. Perolehan kredit itu yang pengalaman non formal tadi. Misalnya teknik mesin, dia pernah bekerja di bengkel sekian tahun, nah itu boleh, bisa direkognisi, ya, itu. Nah, khusus S2 itu hanya merekognisi dari perolehan kredit, tidak bisa dari ijazah sebelumnya, tidak bisa. Ya. Ini kan S1 semua ya, nanti kalau yang S2 ada sosialisasi sendiri. Nah, kemudian ketentuan pengakuan nih. Kan teman-teman nanti akan melamar ya, dari pengalaman yang dimiliki, berapa persen yang diakui gitu ya. Maksimalnya pengakuan itu 70%, itu maksimal. Itu ya teman-teman dari total SKS beban belajar. Tentu saja mengkonversinya tidak boleh asal-asalan. Pengalamannya apa dan mata kuliah yang dilamar itu harus sesuai. Karena masing-masing mata kuliah punya capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Kemudian yang kedua, prodi diberikan kebebasan menentukan mata kuliah yang ditawarkan atau direkognisi. Jadi ada mata kuliah yang dikunci, yang wajib ditempuh, itu ada teman-teman. Nggak bisa loh, saya punya pengalaman ini kok masih harus menempuh. Mata kuliah ini tetap harus ditempuh karena kaitannya dengan kebaruan, ya, kebaruannya.
Contoh kurikulum. Kurikulum itu kan selalu berkembang. Walaupun teman-teman sudah ikuti workshop kurikulum berkali-kali, tetap itu nggak bisa dikonversi, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian tugas akhir, skripsi, itu wajib teman-teman. Tidak bisa dikonversi. Jadi misalnya pernah S1 tidak linear, teknik kimia, mau ambil S1 sipil, ya tetap nanti skripsi lagi. Gitu. Bukan skripsinya di teknik kimia diakui nggak usah skripsi, nggak boleh. Ini aturan dari Juknis KPT nomor 91 tadi ya. Nah, kemudian RPL tidak dilaksanakan pada program doktor. Dan yang kelima, ini supaya memotivasi teman-teman untuk lulus nih teman-teman ya. Pendaftar yang mengalami putus studi atau drop out pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain. Tidak boleh melanjutkan perguruan tinggi di PT asal. Jadi ini ada kejadian-kejadian ya kemarin-kemarin, mereka S1 reguler, DO, terus ambil RPL di UGRIS, itu dulu bisa. Atau ambil RPL, DO, terus ambil RPL lagi di UGRIS lagi, itu dulu bisa. Sekarang tidak bisa teman-teman. Sejak peraturan tadi, nomor 91 tadi KPT itu di launching, karena sudah tercium di dikti ya, ternyata banyak yang DO terus baliknya ke kampus asalnya lagi. Ini sekarang nggak boleh. Maka poin 5 ini harapan saya menjadi semangat teman-teman untuk lulus tepat waktu. Jadi mulai daftar kuliah, mulai masuk kuliah ini niatnya adalah lulus gitu ya. Kuliah dengan tertib, skripsi segera diselesaikan gitu ya, sesuai dengan masa studinya. Karena kalau sudah DO, ada tuh yang nangis, Bu, saya bisa ya Bu, di UGRIS lagi. Mohon maaf, sudah dikunci di sistemnya dikti. Ketika mereka pindah ke kampus lain malah kecewa. Karena pelayanannya tidak seperti di sini gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini periode pelaporan. Saya sampaikan dengan teman-teman ya supaya ngerti bahwa semua pengalaman yang teman-teman miliki nanti ini harus selesai dilaporkan di semester 1 ini, semester awal ini. Tidak boleh melampaui semester berikutnya. Tidak diakui. Jadi nanti prodi akan meminta pengalaman-pengalaman yang teman-teman ya, ini dimasukkan ke sini sebentar. Agak dilewati ya, sistem. UGRIS punya sistem ini. Ini dilaporkan ke sini semua nanti. Pengalaman kerja, diklat yang pernah diikuti, atau pendidikan formal yang pernah diikuti, semuanya dimasukkan ke sistem RPL UGRIS. Dari sini teman-teman kelihatan nih, misalnya nama Trihasuti diakui 19 SKS, Afida diakui 40 SKS, Anna Siska 57 SKS, Amin 61 SKS. Beda-beda kan jumlah SKS yang diakui. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman masing-masing, ya. Nah, dari sini nanti teman-teman dapat formulir ini. Rekapnya. Diakui berapa banyak SKS. Misalnya tadi 61 sudah diakui. Kurangnya berapa? Nah, tinggal dikurangi dari SKS si prodinya. Oh, 150. Sementara saya sudah diakui 61. Berarti sisanya itu yang ditempuh, gitu ya. Sudah bisa ngitung sejak sekarang, saya menempuh 3 semester, 4 semester, atau 5 semester. Gitu, teman-teman. Nah, ini harus dilaporkan di semester 1 yang ini tadi. Kalau semester 2, 3 teman-teman ikut diklat lagi misalnya. Bu, saya punya sertifikat lagi nih, Bu. Boleh ya, Bu, dikonversi? Tidak boleh. Karena sudah dikunci di sistemnya pangkalan data dikti. Ya. Nah, ada satu kelebihan lagi teman-teman. Untuk kelas RPL dan karyawan ini dapat bonus. Kenapa? Karena tidak perlu mengikuti PSQ. Ya, itu training spiritual ya. Untuk teman-teman reguler biasanya. Sosial, emosional, spiritual quotient. Ada training sendiri. Kalau yang sudah kerja, RPL sudah nggak mungkin meninggalkan tempat kerjanya. Yang kedua, tidak ada tes TOEFL atau EAP English
for academic purpose, nggak ada. Soalnya udah kerja ya. Yang ketiga, tidak berlaku juga uji kompetensi BNSP karena sudah bekerja juga ya. Kemudian masa studi bergantung dari banyaknya portofolio. Jadi jangan jangan nanya gini ya, Bu, saya berapa semester nih? Ya nggak tahu. Masukkan dulu ke sistem yang tadi RPL Ukris. Kemudian dikonversi oleh asesor di prodi. Ketahuan berapa SKS yang dikonversi, sisanya tinggal ditempuh. Gitu ya teman-teman. Per SKS itu 20 sampai 24. Bisa dihitung sendiri. Maaf, per semester. Per semester itu 20 sampai 24 SKS. Ya. Kemudian kelebihannya lagi di UKRIS teman-teman, SK kelulusan diterbitkan setiap bulan. Jadi kalau teman-teman ujian skripsi di bulan Desember, bulan itu juga SK-nya kelulusannya keluar. Ya, SK kelulusan keluar tuh sudah bisa digunakan untuk daftar macam-macam. Itu ya, kalau ada rekrutmen P3K ya, PNS tuh rata-rata pada minta SK kelulusan dulu gitu teman-teman. Nah ini tadi sudah. Oke, sekarang periode perkuliahan ya. Kalau di semester genap, ini kan sekarang genap nih masuknya, itu Maret sampai Agustus. Nah, nanti di September itu buka juga lagi kuliah Gasal, September sampai Februari. Jadi teman-teman yang sudah masuk sekarang nih, bisa bantu ya woro-woro ke saudara tetangganya untuk nanti Gasal kuliah di UGRIS mulainya September gitu. Ya. Nah, periode perkuliahan di genap ini 1 Maret sampai 20 Juni. Cepet ya. Hanya 16 kali pertemuan. Ini dalam satu semester. Ini syarat minimal teman-teman ya. Jadi nggak mungkin di UKRIS kuliah hanya 6 kali toh, itu nggak mungkin. Kita taat aturan dari Dikti supaya mahasiswanya selamat, kampusnya juga selamat, nama baik yang kita jaga ya gitu. Jadi setiap minggu 1 kali tatap muka sampai 16 kali. UTS minggu ke-8, UAS minggu ke-16. Nah, perkuliahannya blended learning. Artinya ada yang online full, ada yang online offline ya, macam-macam. Tergantung prodi yang teman-teman lamar gitu ya. Di prodi ini bagaimana? Karena karakteristik mahasiswanya juga berbeda-beda. Ya, gitu. Kalau di teknik nggak mungkin daring terus, kan banyak praktek-praktek ya. Harus ke lab gitu misalnya. Jam kuliah ada kelas sore, ada juga yang weekend ya. Nah, pembayaran SPP ini teman-teman. Ini awal semester teman-teman sudah daftar ulang semua ya. Itu untuk pelaporan status keaktifan mahasiswa. Ke Dikti laporannya. Tidak hanya sampai di UGRI saja gitu. Karena track record teman-teman kuliah harus terekam di Dikti tadi. Supaya dapat PIN tadi ya. Gitu. Akhir semester. Nah, ini kalau akhir semester, SPP-nya harus lunas dulu sebelum ikut UAS. Ya, gitu teman-teman. Nah, wisuda di UKRIS dilaksanakan 3 kali. Ini untuk motivasi juga nih. Januari, Mei, Oktober. Ya, kurang lebihnya bulan-bulan ini. Sehingga teman-teman bisa melakukan prediksi jauh-jauh hari. Gitu. Nah, ini ya, rumus membahagiakan orang sebanyak-banyaknya. Sukses itu A kali B kali C kali D. Attitude, ya, sikap, karakter, integritas, kejujuran, bekerja, belajar sepanjang hayat. Kita ini ya sama-sama kreatif, inovatif, gitu ya teman-teman ya. Doa, bersyukur dan ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas sesuai passion dan bakat, hingga kompeten dan terampil. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat kuliah, semangat lulus tepat waktu. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ira atas materi terkait akademik. Sama. Tentu ini akan menjadi informasi yang sangat penting bagi para mahasiswa baru Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Baik, menuju acara berikutnya, yaitu paparan materi terkait SIMEKAR,
oleh Kepala UPT Komputer Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang kepada Bapak Aris Trijaka Harjanto, Eskom Mkom, kami silahkan. Oke, terima kasih Bu Noven. Eh, Bapak Ibu WR, Bapak Ibu Kaprodi, teman-teman dari UPT PMB serta teman-teman mahasiswa baru, selamat sudah diterima di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang atau UGRIS ya. Di semester genap ini, di mulai semester ini atau mulai bulan ini secara resmi kalian akan berkuliah di UGRIS ya. Tadi sudah disampaikan Bu WR bahwa seluruh sistem administrasi di Universitas PGRI Semarang atau Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang atau di UGRIS itu semuanya tersistem ya, terpadu, jadi ada sistem terintegrasi semuanya, baik mulai dari pendaftaran, dari RPL, sampai perkuliahan, sistem informasi akademik, semuanya itu terpadu dalam sebuah sistem. Jadi karena ini namanya udah mahasiswa ya, mahasiswa itu sudah paling top ya, tidak ada lagi kuliah di atas mahasiswa, itu sudah tidak ada. Jadi kalian pasti sudah dianggap dewasa ya, dianggap dewasa dalam hal ini adalah mampu mengorganisir diri sendiri ya. Jadi kalau disampaikan Bu harus mengambil sekian mata kuliah, harus sekian yang dikonversi, itu harus aware dari awal ya. Silahkan dicek dari awal nantinya. Mungkin Bapak Ibu Kaprodi juga bisa membantu memonitor biar nanti tidak ada kesalahan, karena di UBRI sendiri semuanya sudah sistem, jadi juga di PD Dikti juga terkunci. Jadi ketika mahasiswa ambil konversi di semester 1 sekian SKS, apakah nanti semester 2 mau tambah boleh nggak konversinya? Nah itu sudah tidak bisa lagi ya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu masih bisa. Sekarang dari PD Diktinya pun sudah terkunci tidak bisa. Jadi mari kita saling tertib, saling cek di awal. Kadang ada yang penting keterima dulu, yang penting kuliah dulu. Nah, nanti urusan administrasi belakangan gitu ya, itu ada yang seperti itu paradigma lama. Jadi karena sekarang sudah tersistem semua, terkomputerisasi semua, jadi rekan-rekan mahasiswa juga bisa cek sendiri ya, semua transkrip nilai, mata kuliah, jadwal kuliah, KRS dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan ya, supaya semuanya clear di depan. Jadi nggak ada lagi yang tercecer. Jadi ada yang saya harusnya konversi sekian kok jadi sekian. Nah itu harus di semester 1. Karena kalau sudah dari semester 1, walaupun ini genap ya, kita hitung 1, itu tidak bisa lagi diperbarui atau tidak bisa diupdate di semester berikutnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa baru PGRI Semarang, jadi perlu saya sampaikan di Universitas PGRI Semarang untuk UPT TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu ada 2 divisi. Ya, divisi pertama adalah jaringan dan infrastruktur, jaringan internet dan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi dan software. Nah, untuk jaringan dan infrastruktur internet, seluruh gedung atau seluruh wilayah kampus UGRI semuanya terkoneksi internet. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa ke kampus sudah pasti memiliki hak atau memiliki akses internet. Jadi bisa ke kampus untuk yang misalnya pulsanya habis atau paket datanya habis, jangan khawatir, di seluruh gedung UGRIS atau di wilayah UGRIS, baik kampus 1, kampus 2, kampus 4, semuanya tercover internet ya. Jadi jangan khawatir. Namun untuk aksesnya tetap menggunakan namanya login ya, akses login di mana ada username dan password dengan username NPM dan password tanggal lahir kalian masing-masing. Jadi dengan harapan jangan lupa kalau masuk ke hotspot UGRIS semuanya akan
masuk ke login username dan password. Nah, itu pun nanti akan berlaku ke sistem informasi ya. Jadi kalau di Hubris itu ada banyak sekali sistem informasi. Kalau saya menjelaskan nanti kurang pas gitu ya, biar ada di sini juga ada Kabak Sistem Informasi, ada Pak Fahmi. Nah, ini nanti mohon bisa diperhatikan, perhatikan eh, apa namanya penjelasannya ya, karena selama kalian kuliah kalian pasti akan berhubungan dengan sistem informasi, nggak akan lepas dari sistem informasi dari mulai pendaftaran sampai nanti wisuda, bahkan sebelum wisuda pun semuanya sudah tersistem, pembayaran dan lain sebagainya itu sudah terintegrasi. Jadi eh, kalau ya mohon maaf ya kalau tadi sampaikan Bu R, sebelum sebelum UAS atau sebelum UTS harus tagihan harus lunas gitu ya. Karena kalau tidak lunas semua fitur atau semua akses akan tertutup. Nah, ini juga mohon kerjasamanya untuk bisa saling eh, memudahkan ya, saling memudahkan supaya tidak ada kendala ketika terjadi eh, misalnya mau UAS kok apa namanya sistemnya tertutup atau sepadanya tertutup. Nah, itu juga akan menghambat rekan-rekan untuk bisa melaksanakan UTS atau ujian gitu ya, karena ujiannya eh, online biasanya. Yang online ketika sistem tertutup baru panik. Nah, itu seperti hal seperti ini harap tidak terjadi di mahasiswa ya. Kalau di SMP, SMA mungkin masih dibantu orang tua atau masih, tapi kalau di kuliah saya rasa juga sudah harus sudah harus terbuka, harus kalau saya ngomong itu harus kumpul ya, kumpul kumpul manusia, kumpul teman-teman, kumpul kakak kelasnya. Itu penting untuk tanya misalnya, oh kemarin gimana toh KRS-an, oh gimana toh eh, cara ngisi apa ngupload di Spada itu gimana toh lah, itu bisa eh, kalaupun sungkan ke prodi bisa ke kakak kelas ya, ke hima dan lain sebagainya. Itu walaupun kelas malam saya rasa ada grup kelas ya, grup kelas yang bisa diikuti, bisa ditanyakan di sana. Ya, dan tentu saja eh, Bapak Ibu Kaprodi juga bisa membantu biasanya ya, membantu kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang kesusahan. Misalnya tadi ada saya belum bisa bayar, minta solusi. Nah, itu biasanya Kaprodi itu yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang itu. Cuman saya harap untuk angkatan ini tidak ada hal yang fundamental seperti itu. Semoga semuanya bisa akses sistem. Jangan diam saja ketika akses sistemnya nggak bisa ya. Jadi kalau semua akses kan sudah diberikan, nanti jangan sampai nggak bisa login kok diem saja gitu ya. Nggak masuk grup perkuliahan kok diem saja, itu jangan sampai. Jadi proaktif, sebagai mahasiswa pun harus proaktif, harus tahu minimal nomor HP Kaprodinya berapa, konten kelasnya itu HP-nya apa. Nah, itu harus tahu. Jadi jangan sampai nanti kok baru mau ujian kok tiba-tiba namanya nggak ada. Nah, itu akan sangat merepotkan atau menunda kelulusan dari rekan-rekan semua. Oke, mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya Pak Fahmi mungkin bisa menjelaskan tentang sistem informasi dari mulai SIMEKAR, ada sistem SIA, ada SPADA, SIP, ada SIKAP dan lain sebagainya. Oke. Eh, Bisa dilanjutkan oleh Pak Fahmi. Jangan lupa nanti apa namanya disampaikan kalau terjadi saya nggak bisa login bagaimana, atau ketika saya ada em, apa namanya kesusahan atau butuh helpdesk itu tanyanya kemana, itu mohon nanti bisa dijelaskan Pak Fahmi biar sehingga teman-teman juga bisa apa namanya ya, bisa kapan menghubungi ya, kapan menghubungi bagian keuangan, kapan menghubungi bagian IT dan lain sebagainya. Karena masing-masing divisi sudah ada penanggung jawabnya. Oke, mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya Pak Fahmi bisa menjelaskan tentang terkait dengan si Mekar dan turunannya. Monggo Mas Fahmi. Terima kasih Pak Aris. Suara saya sudah terdengar nih Pak.
Ampun, jelas Mas. Oke, Sudah, Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu WR, Bapak Ibu program studi, Bapak Ibu dekan, Bapak Ibu eh, rekan-rekan mahasiswa semuanya yang sudah hadir di pembekalan sebelum kita melaksanakan perkuliahan. Izin memperkenalkan diri, saya Fahmi. Kebetulan saya di sini diamanai di Kabak Sistem Informasi, yang nanti di mana Bapak Ibu akan akses selama menjadi mahasiswa dari awal dari PMB sampai nanti Bapak Ibu lulus. Nah, semuanya itu Bapak Ibu harus terbiasa menggunakan sistem informasi. Jadi pada kesempatan ini izin mengenalkan UPTIK, yaitu unit yang melayani Bapak Ibu terkait teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk internet juga. Izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, semoga sudah kelihatan ya. Baik Bapak Ibu, eh UPTIK ada di mana Bapak Ibu kalau jika nanti berkunjung di kampus, kami ada di gedung utama lantai 3. Jika nantinya Bapak Ibu ada kendala tentang IT yang mungkin tidak bisa diselesaikan melalui WA, Bapak Ibu bisa datang ke gedung utama lantai 3. Tapi nanti kami ada help centernya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum datang ke kantor kami, Bapak Ibu nanti bisa WA dulu. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya menghubungi help center di UPTIK. Nah, di sistem kami itu sudah terpadu nih Bapak Ibu, yaitu kita melalui SIMekar Single Sign-On. Jadi Bapak Ibu nanti sistem pertama kali yang Bapak Ibu akses itu adalah SIMekar Single Sign-On. Nah, di mana di dalam SIMekar itu nanti ada subsistemnya. Nah, ada SIMekar akademik, SPADA, SIP, RPL, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang mengambil jalur RPL, SIKAP, SIKEMAS, kemudian OC, library, dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Ini kenalan dulu. Nah, ini kenalan fitur-fitur utamanya terlebih dahulu. Nanti saya simulasikan langsung menggunakan akun mahasiswa. Nah, di SIMekar Single Sign-On di sini, Bapak Ibu nanti akan ada banyak sistem di sini Bapak Ibu. Nah, yang warna-warni ini dari mulai SPADA 3, Open Course, SIA, SIP. Nah, ini punya fungsi masing-masing. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung, saya mau akses kemana nih? Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Mohon nanti diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian di SIMekar Single Sign-On ini SIMekar SSO ini adalah sistem yang Bapak Ibu buka pertama kali. Nah, di dalamnya nanti ada informasi pembayaran Bapak Ibu. Nah, di sini ada pusat informasi juga, ada manajemen akun juga untuk ubah password, kemudian notifikasi, dan informasi pembayaran tadi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga akan ditampilkan jika Bapak Ibu nanti sudah ada masa tagihan, nanti akan ada informasi Bapak Ibu nominal yang ditagihkan itu berapa. Kemudian silahkan nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang sudah kami sediakan. Nah, metode pembayaran yang bisa Bapak Ibu gunakan diantaranya adalah virtual account menggunakan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Jateng. Jadi semuanya ini sudah virtual account. Nah, nanti di sini juga sudah ada petunjuknya Bapak Ibu. Klik saja pilih salah satu, nanti ada petunjuknya cara membayar menggunakan BRI itu gimana, cara membayar menggunakan Mandiri itu gimana, cara menggunakan bayar BNI itu gimana, itu sudah ada panduannya. Dan lakukan pembayaran seperti halnya ketika Bapak Ibu belanja online. Masukkan virtual account ke akun Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu tidak punya mobile banking atau internet banking, Bapak Ibu juga bisa melalui banknya atau teller secara langsung, atau di ATM-nya pun juga bisa. Di sini nanti juga ada panduan cara pembayarannya. Jadi jangan khawatir bagaimana cara melakukan pembayarannya. Jika nanti Bapak Ibu kesulitan pun juga ada help center untuk keuangan. Saya kesulitan membayar ini, bagaimana caranya membayar itu juga nanti akan dibantu melalui help center bagian keuangan. Oke. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Subsistem yang pertama, tadi kan ada SIMekar Single Sign-On ya, yang pertama. Kemudian yang kedua
dua ini yang dimana di dalamnya ada KRS MBKM. Jadi di UGRIS itu sudah menerapkan dua mekanisme KRS, yaitu KRS MBKM, di mana Bapak Ibu nanti tidak perlu kuliah secara offline, perkuliahan tatap muka 16 kali pertemuan tadi. Bisa jadi Bapak Ibu KRS MBKM ini untuk magang, kemudian magang industri, magang kependidikan, untuk magang yang prodinya pendidikan, atau magang industri untuk prodinya yang teknik atau manajemen. Kemudian konversi nilai, kemudian ada sertifikasi bahasa tadi untuk kelas karyawan dan RPL tadi sepertinya sudah dijelaskan Bu WR bahwa bebas tidak mengikuti sertifikasi bahasa, masih diperkenankan. Kemudian sertifikasi kompetensi, kemudian wisuda. Jadi nanti Bapak Ibu akses wisuda itu juga ada di sistem informasi Merdeka Belajar yang di sub akademik. Jadi nanti Bapak Ibu harus kenal SIMMEKAR single sign-on, itu yang awal tadi, kemudian subnya ada SIMMEKAR akademik. Nanti tulisannya cuma akademik saja. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah sistem informasi akademik. Nah, ini sistem informasi akademik yang nantinya Bapak Ibu gunakan untuk input KRS reguler. Kalau yang tadi itu untuk KRS MBKM, kemudian yang SIA ini untuk KRS reguler. Kemudian untuk melihat KHS dan transkrip nilai, kemudian ada remedi, kemudian ada semester antara, kemudian daftar sidang. Itu saat ini ada di sistem informasi akademik. Nah, semester antara itu apa? Nah, semester antara itu biasanya ketika Bapak Ibu ingin mengulang mata kuliah yang nilainya kurang bagus, Bapak Ibu bisa melalui semester antara atau semester pendek biasanya. Nah, semester antara ini diselenggarakan hanya di semester genap saja, setelah semester genap. Di semester gasal itu tidak diselenggarakan. Kemudian setelah itu remedi juga sama, jika Bapak Ibu nilainya masih kurang bagus, biasanya nilai yang kurang bagus itu antara D ke bawah. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu remedi. Karena syarat sidang itu biasanya nilainya tidak boleh ada nilai D, minimal C. Nah, kemudian langkah yang pertama nanti saya simulasikan, nanti adalah update biodata. Karena Bapak Ibu ini semester genap, ini adalah semester 1. Bapak Ibu perlu update biodata untuk kami laporkan ke Forlab. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti ada kesalahan data. Kesalahan datanya itu biasanya kalau dirubah itu kami harus ngambil ke Forlabnya terlebih dahulu. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti benar-benar diupdate dengan data yang sesungguhnya. Tidak perlu datanya diisi kalau diisi yang aneh-aneh. Cukup diisi data yang sebenarnya saja. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mau KRS reguler. Nah, nanti kan ada jadwal revisi minggu depan, itu adalah jadwal KRS-an. Nah, untuk mahasiswa baru yang terutama RPL ini yang KRS-nya tidak paket ya, atau non paket, itu nanti bisa mengambil KRS secara mandiri. Caranya bagaimana? Masuk di subsistem SIA tadi, kemudian pilih menu isi KRS reguler. Nah, kalau KRS itu seperti ketika kita memasukkan barang di keranjang belanja, Bapak Ibu kan sudah terbiasa belanja online ya mungkin ya. Nah, ini sama. Ketika kita ingin mengambil mata kuliah, ya itu sama aja ketika membeli barang. Nah, misalkan di sini nanti Bapak Ibu pilih saja mata kuliahnya, kemudian klik ambil untuk mengambil mata kuliah yang ingin ditempuh di semester genap nanti atau semester berjalan. Jadi klik ambil saja. Nah, nanti yang diambil ini akan otomatis masuk di atas, di daftar KRS Bapak Ibu. Nah, totalnya ini SKS-nya ini bervariasi ya Bapak Ibu ya. Ada yang 20 SKS, ada yang 24 SKS. Nah, ini beda-beda. Nah, ini nanti berdasarkan dari IPS, Indeks Prestasi Semester Bapak Ibu di setiap semesternya. Jika IPS-nya kurang dari 2, biasanya itu maksimal SKS-nya tidak sampai 24, hanya 20 saja. Tidak menempuh mata kuliah, itu maksimal SKS-nya hanya 12, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ini subsistem yang ketiga, Bapak Ibu yang perlu kenal adalah SPADA. Nah, itu sistem perkuliahan dalam jaringan. Kalau dua sistem yang sebelumnya tadi untuk administratifnya, kalau yang SPADA ini untuk perkuliahannya. Di mana ini kan Bapak Ibu banyak kelas karyawan dan kelas RPL ya, yang mungkin kuliahnya nanti kemungkinan ada blended online, ada juga yang offline.
Nah, ketika online itu Bapak Ibu nanti akan eh, harus terbiasa yang namanya mengumpulkan tugas secara online. Kemudian presensi secara online juga, mengerjakan kuis, forum. Nah, ini Bapak Ibu biasanya diminta untuk berdiskusi antar satu mahasiswa atau dengan dosen, kemudian unduh materi, kemudian upload project, UTS dan UAS semuanya nanti melalui Spada. Nah, kemudian subsistem selanjutnya, ini hanya ada di mahasiswa jalur RPL. Sistem ini tadi yang sudah dijelaskan Ibu R, bahwa Bapak Ibu yang jalur RPL itu mempunyai kesempatan untuk mengajukan konversi mata kuliah di awal. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa konversi ini hanya bisa dilakukan di semester 1 dan bahkan itu 2 sampai 3 bulan pertama, tidak bisa lebih dari itu. Karena nanti jika lebih dari itu nanti yang dikonversi itu tidak dilaporkan. Sehingga Bapak Ibu SKS-nya tidak sesuai dengan SKS yang Bapak Ibu konversi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan secara singkat, nanti ada panduan secara khususnya di sini. Sistem ini digunakan untuk pengajuan konversi, kemudian diasesmen oleh asesor, kemudian konversi oleh program studi. Jadi Bapak Ibu ketika mengajukan konversi, misalkan Bapak Ibu targetnya saya inginnya 50 SKS. Eh, Tidak mesti yang di ACC itu 50 SKS. Bisa jadi Bapak Ibu buktinya kurang, sehingga yang disetujui itu hanya 30 SKS. Bisa jadi seperti itu. Tergantung dari dokumen yang Bapak Ibu lampirkan, meyakinkan apa enggak untuk dikonversi ke mata kuliah. Kemudian di sini ada SIP, ini dulu juga kita gunakan untuk pembelajaran, namun saat ini pembelajaran sudah difokuskan di Spada, jadi Bapak Ibu nanti di SIP hanya digunakan untuk umpan balik mahasiswa. Jadi selain Bapak Ibu nanti dinilai oleh dosen, Bapak Ibu juga bisa menilai dosen di akhir perkuliahan nanti. Kira-kira dosennya ngajarnya gimana, ada kritik dan saran enggak untuk dosennya. Nah, nanti Bapak Ibu lakukan di SIP. Kemudian ada Sikemas. Nah, Sikemas ini informasi beasiswa, informasi prestasi itu ada di sini semua. Nanti khususnya untuk mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa untuk pelaporannya ada di Sikemas. Kemudian ada Sikap. Nah, Sikap ini untuk poin keaktifan gitu Bapak Ibu ya. Jadi di UGRIS itu ada yang namanya poin keaktifan, di mana minimal poin yang harus ditempuh itu biasanya 300 poin. Nah, ini contoh yang 0 poin ini belum aktif sama sekali. Keaktifan ini bisa jadi Bapak Ibu mengunggah sertifikat seminar, sertifikat pelatihan, sertifikat lomba, juara 1, 2, 3, juara nasional, itu bisa diunggah di sini. Nah, nanti kami akan hargai menggunakan poin. Nah, poin itu nanti akan dikonversi menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, selain nanti Bapak Ibu menerima ijazah di akhir ketika sudah lulus, Bapak Ibu juga menerima SKPI yang di dalamnya itu memuat prestasi-prestasi Bapak Ibu di luar perkuliahan. Nah, jadi nanti ada dokumen yang ditandatangani oleh dekan. Kemudian ada e-library. Nah, Bapak Ibu di sini nanti bisa mengakses jurnal, e-book, skripsi, maupun tesis dari kakak-kakak kelas, atau cek ketersediaan buku itu bisa melalui e-library. Nah, di UBIR itu sudah berlangganan ya, berlangganan jurnal berbayar. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses jurnal-jurnal untuk mendapatkan atau mendapatkan data-data untuk riset. Nah, Bapak Ibu bisa melalui jurnal berlangganan UBRIS. Kemudian ini ada market UBRIS untuk jualan di UBRIS. Nah, ini selanjutnya. Untuk cara login Bapak Ibu, cara login Bapak Ibu akses pertama kali itu adalah simekar.ubris.ac.id. Kemudian passwordnya atau username-nya itu adalah NPM masing-masing Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah daftar ulang, seharusnya Bapak Ibu sudah mendapatkan NPM-nya. NPM itu biasanya ada 8 digit. Nah, kemudian passwordnya itu tanggal lahir. Nah, pasti Bapak Ibu ingat ya tanggal lahir masing-masing ya. Tanggal lahir yang diinputkan ketika PMB. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu kok nggak bisa ya masuk tanggal lahir ya, Bapak Ibu perlu menghubungi help center. Karena bisa jadi tanggal lahir yang Bapak Ibu masukkan ketika mendaftar itu salah, bisa jadi seperti itu. Nah, jika benar harusnya Bapak Ibu nanti bisa masuk dengan format DDMN
YYYY. Nah, Y-nya ini tahunnya 4 kali. Misalkan tanggal lahirnya 11 Januari 1994, berarti passwordnya 11011994. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama adalah menjaga kerahasiaan password. Nah, karena ini banyak kasus juga ketika biasanya itu kalau mahasiswa S1 reguler itu ketika KRS-an itu rebut-rebutan. Nah, biasanya tuh saya pengen satu kelas dengan ini. Nah, itu kelasnya itu ada kuotanya. Nah, biasanya kalau passwordnya itu ada yang tahu temennya, itu resikonya bisa membatalkan KRS Bapak Ibu. Jadi pastikan password ini hanya Bapak Ibu yang tahu. Nah, nanti setelah masuk ke SIM card, Bapak Ibu harus mengubah passwordnya. Jadi yang tanggal lahir tadi silakan diubah menjadi password yang lebih sulit, biar tidak mudah diakses oleh orang lain. Kemudian selalu melihat informasi akademik di halaman SIM card atau SIA agar tidak ketinggalan jadwal-jadwal, atau enggak kalau tidak ada informasi di akademik, Bapak Ibu juga bisa follow Instagramnya Uglis atau official. Nah, di situ nanti ada info-info terbaru terkait jadwal akademik, terkait event-event pendaftaran wisuda. Nah, itu ada di official Instagramnya biasanya. Kemudian, jika ada keterlambatan jadwal akademik, pengisian KRS, pendaftaran wisuda, pendaftaran beasiswa, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dilayani di luar jadwal ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu perhatikan jadwalnya. Jangan sampai lewat jadwalnya. Misalkan di minggu depan itu ada jadwal revisi KRS. Nah, jika Bapak Ibu sampai kelewat di minggu depannya itu sudah tidak bisa diedit. Jadi Bapak Ibu harus menempuh mata kuliah ya sesuai dengan KRS Bapak Ibu masing-masing. Tidak bisa dirubah lagi. Kalau merubah ya harus ngikut di semester berikutnya. Kemudian tidak diperkenakan revisi ya setelah mid semester. Jika ada mata kuliah yang terlewat, maka maksimal banget revisi itu mid semester. Tapi sebenarnya ini tidak bisa dilakukan, harus ada izin dari kepala BAK. Nah, itu prosesnya agak panjang. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak terlewat KRS-nya. Kemudian jangan lupa cetak KRS, kemudian cetak KHS, transkrip nilai, itu di SIA. Nah, biasanya kalau waktu yudisium itu cetak KHS itu ditutup sementara. Jadi eh, nanti Bapak Ibu bisa melalui TU jurusan jika nanti ada notifikasi. Kalau ketika masa yudisium ya biasanya KHS masih tutup. Bapak Ibu yang punya kepentingan untuk cetak transkrip bisa melalui TU jurusan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi ketika Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu bisa reset secara mandiri melalui email Bapak Ibu. Kemudian hubungi help center dengan melampirkan foto KTM. Kemudian atau yang terakhir, opsi terakhir itu datang ke UPTIK tadi dengan membawa bukti mahasiswa KTM, slip pembayaran terakhir, dan berpakaian sopan tentunya. Kemudian terkait cuti kuliah, mahasiswa wajib lapor ke bagian akademik dan keuangan supaya apa? Tagihan yang ditagihkan itu memang tagihan untuk mahasiswa yang cuti. Kalau Bapak Ibu tidak melapor, nanti tagihannya itu adalah tagihan reguler. Kemudian SKS maksimum setelah cuti itu adalah 12 SKS. Itu SKS paling minimal. Kemudian batas waktu mengurus nilai jika belum keluar atau mungkin nilainya ada revisi itu maksimal 1 bulan. Jika lewat dari itu, maka nilai tidak bisa dirubah karena sudah kami unggah di Forlab Dikti. Nah, untuk password WiFi, Bapak Ibu bisa menggunakan NPM tadi, kemudian sana passwordnya tanggal lahir dengan format DDMMYYYY. Ini contohnya ini. Sama dengan ketika awal tadi masuk sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya izin mengsimulasikan. Saya stop share screen terlebih dahulu. Saya akan simulasikan bagaimana Bapak Ibu akses sistemnya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama kali diakses adalah simakar.bisari.ac.id. Nah, biasanya Bapak Ibu akan dihadapkan pada menunggu terlebih dahulu. Nah, ini share screen saya masih kelihatan ya. Oh ya, masih kelihatan. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan tadi akses di SIMekar, kemudian di menu login.
Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan NPM-nya. Ini saya contoh saja. Kemudian password-nya, tanggal lahir tadi. Kemudian login. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, hal yang pertama kali Bapak Ibu lakukan, silahkan ganti password-nya terlebih dahulu. Nah, ubah password, masukkan password lamanya tadi, tanggal lahir ya. Kemudian masukkan password baru, kemudian masukkan password baru sekali lagi, kemudian ubah password. Kemudian langkah yang kedua, nah ini saya urut saja ya. Oke, sebelum ke subsistemnya, saya ingin cara menghubungi help center tadi. Bapak Ibu bisa mengakses melalui icon pojok kanan bawah yang ada ikonnya WA, diklik saja sekali. Nah, itu ada help center UGRIS. Nah, help center ini ada bagiannya masing-masing Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada kendala terkait SIM card, SPADA, atau form dan OC bisa menghubungi help center bagian pertama. Kemudian ada masalah SPADA, KRS, KHS, sanksi nilai atau wisuda bisa menghubungi help center bagian kedua atau SIA. Kemudian help center yang ketiga ini terkait magang, KKN, LMS, PPG, PPG. Nah, ini menghubungi help center yang ketiga ini. Nah, ini silahkan disimpan nomornya Bapak Ibu, disimpan saja nomornya. Jika nomor pertama tidak menghubungi Bapak Ibu, tidak membalas, Bapak Ibu bisa eh, menghubungi yang kedua. Tidak atau slow respon lagi bisa menghubungi yang ketiga dan seterusnya di sini. Nah, sampai yang di sini ya Bapak Ibu ya, ada 4 di sini untuk bagian sistem informasi. Nah, yang help center selanjutnya ada bagian keuangan. Nah, ini jika Bapak Ibu ada kendala terkait keuangan, misalkan nominalnya nggak muncul atau lain sebagainya, cara bayarnya gimana, kemudian tidak bisa dibayar atau lain sebagainya, atau aksesnya ditutup, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian keuangan. Sama halnya dengan tim software tadi, jika bagian keuangan satu belum merespon, Bapak Ibu bisa menghubungi keuangan bagian kedua. Kemudian selanjutnya ada help center bagian internet. Nah, Bapak Ibu punya kendala internet tidak bisa login atau mau melaporkan lantai 5 di sini tidak bisa akses internet, Pak. Silahkan menghubungi help center bagian internet. Nah, jadi jangan sampai menghubungi yang sistem informasi. Biasanya nanti responnya agak lama karena tidak sesuai dengan bagiannya. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu ya, cara untuk menghubungi help center UGRIS. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya jelaskan satu persatu di subsistemnya, yaitu ada SIM card akademik. Nah, ini untuk apa saja? Bapak Ibu klik saja sekali. Nah, di sini ada informasi pembayaran, tadi di awal juga sudah ada di SSO, kemudian KRS MBKM. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin KRS MBKM, caranya tinggal pilih saja kegiatannya. Nah, kemudian pilih mata kuliah yang ingin ditempuh melalui jalur MBKM. Tapi untuk mahasiswa baru biasanya belum bisa apa mengambil jalur MBKM karena baru semester 1. Nah, nanti Bapak Ibu ketika menempuh KKN, menempuh magang pendidikan, magang industri atau magang-magang yang lain yang sifatnya nanti tidak kuliah offline di kampus, Bapak Ibu bisa eh, mendaftar KRS MBKM dengan memilih mata kuliah yang nantinya mata kuliah ini sifatnya dikonversi, tidak kuliah 16 kali pertemuan tadi, tapi mata kuliah ini dikonversi berdasarkan kegiatan magang Bapak Ibu. Kemudian nanti juga ada jurnal perwalian. Nah, jurnal perwalian nanti Bapak Ibu nanti di awal semester, di tengah semester dan akhir semester biasanya nanti diminta untuk menulis jurnal perwalian. Nah, ini contohnya di sini. Nah, Bapak Ibu nanti harus aktif juga berkonsultasi dengan dosen wali, terutama untuk bimbingan. Nah, bimbingannya itu bisa terkait KRS, KHS, SKPI, tugas, skripsi, program IKM, publikasi, pembayaran, masalah pribadi pun juga boleh. Kemudian kritik dan saran, reservasi bimbingan offline pun juga boleh di sini. Nah, silahkan nanti jika Bapak Ibu muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu isi saja. Jadi isi saja apa yang mau Bapak Ibu sampaikan kepada dosen wali. Nah, jika memang belum ada ya
ditulis saja apa adanya, semester ini belum ada kendala apapun. Nah, ditulis saja apa adanya seperti itu. Nanti disimpan dan kirim jurnal kewalian. Nah, biasanya beberapa mahasiswa itu sistem awalnya atau di SSO-nya itu akan terblok seperti ini. Nah, jika terblok seperti ini, menunya akan hilang. Menunya di mana ya? Nah, menunya tidak ada di sini. Bapak Ibu isi saja dulu di sini, kemudian simpan supaya nanti kalau sudah disimpan, biasanya menu-menu sistemnya akan muncul. Begitu pula untuk yang pembayaran tadi. Jika Bapak Ibu belum menyelesaikan administrasi pembayarannya, maka menu-menunya juga akan hilang. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan step by step menyelesaikan administrasi yang ada di eh, apa halaman dashboard Bapak Ibu masing-masing. Ini ada yang coret-coret ya. Saya clear dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Ini tadi di akademik, kemudian Bapak Ibu ada juga nanti daftar sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu ini kan mengikuti pembekalan atau PS atau Puma ya. Puma di sini Bapak Ibu nanti kalau mau download sertifikatnya ada di sini. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengikuti biasanya warna merah seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu download sertifikat Pumanya ada di Simekar Akademik. Kemudian ada sertifikasi bahasa tadi untuk kelas karyawan itu saat ini memang belum wajib. Kemudian sertifikasi kompetensi juga sama, belum wajib untuk kelas RPL maupun jalur RPL maupun karyawan. Kemudian nanti daftar wisuda ada di sini. Nah, wisuda nanti akan ada panduannya sendiri Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu ikutin saja alurnya di wisuda. Nanti kalau saya jelaskan di sini nanti nggak selesai nanti. Nanti ada alurnya, biasanya di depan TO itu ada alur Bapak Ibu harus melengkapi apa itu ada di sini. Kemudian selanjutnya yang perlu saya kenalkan lagi di sini ada Spada ya Bapak Ibu ya. Spada ini nanti yang diakses adalah Spada 3 karena yang terbaru ini adalah Spada 3 yang kalau Spada 2 ini untuk angkatan lama biasanya. Nah, Bapak Ibu akses Spada 3 untuk perkuliahan mendatang. Ini saya contohkan saja, saya klik saja, pilih Spada sesuai fakultas masing-masing. Oke. Nah, di Spada ini nanti akan ditampilkan daftar mata kuliah Bapak Ibu yang diambil di semester berjalan. Nah, saya contohkan di sini mata kuliah mesin learning ini kebetulan ini mahasiswa informatika. Nah, di Spada setiap mata kuliah Bapak Ibu nanti akan ada informasi perkuliahan, informasi mata kuliah Bapak Ibu dan skema penilaian. Nah, skema penilaian ini biasanya di awal nanti Bapak Ibu akan diminta menyepakati kontrak perkuliahan. Kemudian ada juga nanti presensi. Nah, presensi Bapak Ibu ada di sini. Klik saja presensi di sini. Ini kebetulan sudah mata kuliah lama ya, jadi presensinya sudah selesai. Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja present di sini. Nah, present itu artinya hadir. Nah, untuk presensi secara mandiri. Kemudian melihat materi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat saya di pertemuan pertama nanti CPMK-nya apa? Apa yang akan saya dapatkan di mata kuliah di minggu pertama ini? Nah, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari setiap metode mesin learning ini contohnya. Nah, nanti setiap mata kuliah itu berbeda-beda. Nah, download materi, diklik saja download materinya. Nah, ini contoh materinya ya, Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu nanti kuliah online itu pasti akan terbiasa menggunakan materi secara online ini. Kemudian contoh lagi tugas. Nah, ini Bapak Ibu ketika mengumpulkan tugas, jangan sampai telat ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas ini bisa dikumpulkan mulai tanggal ini, kemudian batas tugasnya sampai tanggal ini. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, jika Bapak Ibu terlambat, nanti akan mempengaruhi nilai tugas Bapak Ibu. Kemudian, itu tadi contoh tugas, materi sama Bapak Ibu. Ini juga materi sama, tugas, kemudian ujian tengah semester. Itu ada di pertemuan minggu ke-8. Nah, ini juga hanya bisa diakses di waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian pastikan nanti Bapak Ibu perhatikan jadwal UTS-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk Spada. Isinya biasanya kuis, upload tugas, unduh materi, dan presensi. Itu untuk perkuliahannya. Oke, ini yang biasanya mahasiswa bingung itu, ini kebetulan saya contohnya mahasiswa yang belum KRS-an ya Bapak Ibu ya, sama seperti Bapak Ibu.
Bapak Ibu nanti pilihnya yang in progress ya. Yang in progress itu adalah mata kuliah yang berjalan di semester ini. Nah, ini dipilih. Kalau Bapak Ibu pilih yang all di sini, nanti akan ditampilkan semua mata kuliah di semester-semester lampau. Kebetulan Bapak Ibu ini kan baru semester 1. Biasanya nanti mata kuliahnya ya mata kuliah berjalan saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah semester 3, itu pastikan yang dipilih adalah yang in progress ini. Nah, kemudian lanjut lagi, tadi pada sudah, OC ini nanti untuk yang sertifikasi, lamanya sama. Kemudian SIA, nah selanjutnya yang SIA ini, tadi sudah diinfokan bahwa Bapak Ibu perlu edit biodata, karena ini untuk kami laporkan. Nah, caranya di klik menu mahasiswa, pilih edit biodata. Nah, pastikan Bapak Ibu, data Bapak Ibu ini lengkap di sini, tidak ada kolom yang tertinggal. Nah, kalaupun memang nggak ada isinya, diisi tanda strip juga boleh. Tanda minus itu juga boleh. Kalau memang tidak ada isinya. Kemudian jangan lupa pilih dosen walinya. Nah, dosen wali ini biasanya ditentukan oleh program studi. Nah, silakan nanti jika Bapak Ibu belum tahu dosen walinya siapa, silakan menghubungi program studi. Makanya jangan lupa untuk menyimpan nomor dari Bapak Ibu program studi. Nah, kemudian tadi cetak KRS, KHS ada di sini. Ini masih ditutup ya Bapak Ibu ya. Nah, semua ada di menu di sini. Jadwal kuliah, ini kayaknya belum ada mata kuliahnya. Nanti jadwal kuliah Bapak Ibu ada di sini. Ada di laman ini. Kemudian lihat transkrip pun sama, ada di sini juga. Nah, biasanya ini Bapak Ibu, kalau ada pesan-pesan seperti ini, biasanya Bapak Ibu belum menyelesaikan eh, apa umpan balik yang ada di SIP tadi, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, Bapak Ibu perlu masuk ke SIP untuk mengisi umpan balik. Nah, itu di umpan balik. Nah, Bapak Ibu ini harus mengisi surveinya terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa mendownload KRS, KHS, ataupun transkrip nilai. Jadi perhatikan selalu notifikasinya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai, oh ini kok nggak bisa ya langsung menghubungi help centernya. Tolong dibaca terlebih dahulu. Nah, ini kan ada notifikasinya. Jangan menghubungi langsung ke help centernya. Kemudian itu tadi SIA, selanjutnya SIP, isinya tadi yang cuma input saja, kemudian sikap. Sikap ini untuk input poin keaktifan. Nah, ini tambahkan poin saja di sini. Ini mohon maaf, ini karena waktu ya Bapak Ibu ya. Jelaskan secara singkat. Bapak Ibu pilih saja poin-poinnya, tingkatannya, judulnya. Nah, ini silahkan dimasukkan saja. Nanti akan ada poinnya Bapak Ibu. Poin masing-masing eh, apa sertifikat Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ada si kemas untuk beasiswa. Kemudian ada RPL. Nah, di RPL nanti Bapak Ibu bisa mengajukan mata kuliah itu harus mengunggah berkas terlebih dahulu. Nah, harus mengunggah transkrip nilai apa tempat PT asal, kemudian sertifikat mengajar jika ada ijazah, sertifikat A, B, C, D, E, dan seterusnya. Silahkan diunggah di sini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan untuk panduan lebih jelasnya, karena ini durasi waktu juga, Bapak Ibu bisa klik BIMTEK RPL. Nah, di sini ada panduan, ini juga saya yang menjelaskan juga, Bapak Ibu bisa mengikuti panduan yang ada di sini. Nanti dengarkan dulu saja syarat-syaratnya itu seperti apa, cara mengajukannya seperti apa, itu silahkan dengarkan video ini terlebih dahulu. Nah, khusus mahasiswa jalur RPL. Kemudian LMS KKN sama dengan LMS yang tadi, SPADA, OC, sama library. Kemudian LMS PLP jika Bapak Ibu nanti menempuh magang pendidikan. Kemudian LSP untuk sistem sertifikasi. Nah, itu tadi Bapak Ibu penjelasan singkat terkait semua sistem yang ada di Universitas PGRI Semarang atau UGRIS. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti mencoba login ke SIMKAR. Jika ada kendala, bisa menghubungi Help Center. Oke. Itu dari saya Bapak Ibu penjelasan singkatnya. Kita lanjutkan lagi ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Novin. Baik, terima kasih Pak Aris Trijaka dan Pak Fahmi dari UPTTIK Universitas PGRI Semarang atas penjelasan terkait SIMEKAR dan sistem-sistem yang ada di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang.
Bagi para mahasiswa baru, mohon dapat dipahami dengan baik terkait penjelasan tadi, karena segala sesuatu yang terkait dengan akademik, pembayaran, dan lain-lain, semuanya ada pada si Mekar. Baik, para peserta yang berbahagia, kami mengingatkan kembali untuk teman-teman para peserta untuk bisa melakukan presensi di link yang sudah dikirimkan oleh tim kami. Jadi link tersebut nanti teman-teman akan dibuatkan sertifikat Puma online malam hari ini. Dan sertifikat Puma online itu bisa digunakan sebagai syarat, salah satu syarat pada itu ya, SKPI begitu. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami beri 2 pertanyaan terlebih dahulu bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Teman-teman bisa raise hand dan nanti akan kami panggil namanya dan teman-teman bisa menyebutkan apa saja pertanyaannya. Monggo, silahkan. Baik, sambil mungkin menunggu yang bertanya, kami sampaikan kembali bagi rekan-rekan yang mungkin belum mengetahui berapa NPM-nya, berapa NIM-nya, begitu. Rekan-rekan bisa cek di KTM atau di masing-masing akun PMB-nya. Teman-teman bisa cek di bagian bukti daftar ulang. Di situ sudah tertera NPM masing-masing mahasiswa baru. Dan NPM ini memiliki kode angka 24 sekian 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 disesuaikan dengan NPM rekan-rekan sekalian. Ya, boleh rahasia dulu jika ada yang ingin bertanya. Sudah paham semua mungkin, Bu. Pertanyaan seputar NPM semua ya Pak Mami. Ini ada pertanyaan dari Kak Sri Sunila. Untuk KRS-an, apakah memilih sendiri atau sudah disiapkan? Nah, ini Kak Sri Sunila mohon dikonfirmasi terlebih dahulu untuk jalur yang dipilih, apakah RPL atau karyawan. Tapi pada prinsipnya untuk semester baru ini, mungkin Pak Fahmi bisa membantu menjawab, nggih, Bapak. Oke, eh, untuk yang semester genap ini, itu biasanya kalau kelas karyawan dipaketkan. Paketnya itu dari prodi, itu ada daftar mata kuliahnya. Nah, Bapak Ibu nanti di masa revisi itu silahkan cek di menu KRS. Jika belum ada, silahkan diambil secara mandiri. Karena khusus untuk semester genap ini. Kemudian untuk yang RPL itu menyesuaikan juga. Kalau RPL biasanya ambil sendiri atau melalui TU. Tapi kalau bisa sendiri, kenapa harus lewat TU kan gitu. Jadi silahkan nanti ambil secara mandiri sesuai jadwal KRS-nya masing-masing. Mulai minggu depan. Ya, masuk Mulai hari pada Senin. pekan revisi KRS gitu ya, Pak Fahmi ya. KRS Ya, itu adalah kartu rencana studi, jadi rekan-rekan bisa memilih jadwal perkuliahan, mata kuliah yang akan teman-teman ambil selama 1 periode atau 1 semester. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Panca Junaifi terkait model perkuliahan atau bentuk perkuliahan yang kita kan tidak bisa full online, gitu, Pak Fahmi dan teman-teman sekalian. Jadi beberapa mungkin blended. Nah, terkait bagaimana apabila ada tugas dinas dari perusahaan padahal ada jadwal kuliah offline. Nah, ini pentingnya komunikasi dengan dosen wali atau dosen mata kuliah tertentu atau mungkin ke ketua program studi ya, teman-teman. Jadi perlu untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Dan tiap mahasiswa itu memiliki hak untuk tidak masuk atau tidak join di perkuliahan maksimal 3 kali, begitu ya Pak Fahmi ya. Sehingga hal ini bisa ya. dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya untuk mungkin menjalankan aktivitas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ada tambahan Pak Fahmi atau Pak Aris? Minimal 75% harus masuk biar nilainya maksimal juga. Oke, berarti ya saya revisi ya, 75% harus masuk ya Pak Fahmi ya. Iya. Jadi kalau dari 16 kali pertemuan, itu maksimal izin berapa kali Pak Fahmi? Ya 3 tadi, izin 3 tadi. 3 kali ya, betul ya, oke.
Baik, kemudian, nah ini sudah mulai banyak, tapi mohon izin teman-teman, apabila pertanyaan ini tidak bisa kami akomodir semuanya, teman-teman sudah kami harapkan memiliki informasi terkait nomor-nomor yang bisa ditanyakan begitu ya. Oke, ini ada pertanyaan terkait grup kelas. Nah, ini untuk grup kelasnya kita dapat bagaimana? Teman-teman, apabila teman-teman belum join di grup kelas atau grup mata kuliah, teman-teman bisa menanyakan kepada Kaprodi terkait. Kalau teman-teman belum punya nomor Kaprodi, bisa tanya ke call center PMB ya. Karena rekan-rekan semuanya seharusnya sudah diplot begitu dan sudah bisa apa namanya hubungi satu persatu oleh prodi apabila memungkinkan. Namun apabila belum, maka teman-teman harus secara mandiri dan inisiatif untuk mencari tahu nomor untuk bertanya begitu ya. Kemudian ya untuk ACC konversi tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Ira, Ibu WR1 itu maksimal di 2 bulan setelah masuk kuliah. Ya, berarti sekitar bulan April lah ya, April atau Mei gitu. Oke, nah baik, tadi sudah ada yang raise hand juga, ada Kak Agus Herianto. Silahkan Kak, apabila ada yang tanyakan. Oh ya, terima kasih. Izin bertanya, Bu. Untuk konversi mata kuliah, ini saya Bisa diulangi Kak jadinya kan pertanyaannya? untuk konversi mata kuliah, jadinya kan saya D3. Nah, Oke. itu eh, di semester 1 dan Suaranya 2 terlalu saya kecil. gambar. Kak Agus boleh dikeraskan kembali? Oke, tes tes. Ya. Masuk ke untuk konversi mata kuliah, sebelumnya saya di perguruan tinggi lama itu ada semester 1 dan 2 ada gambar teknik. Nah, untuk pas penginputan konversi itu gambar bangunan itu cuma bisa di input 1 kali. Nah, itu bagaimana ya Kak? Konversinya saya milih salah satu di gambar teknik itu atau gimana ya? Atau di Oke. total? Baik, mungkin Pak Fahmi bisa Terima kasih. membantu menjawab. Ini di input 1 kali gimana ya Mas? Di input 1 kalinya itu kan ini modalnya transkrip nilai ya untuk pengajuan konversi ya. Jadi sebenarnya nanti satu mata kuliah itu dikonversi ke satu mata kuliah sebenarnya. Jadi kalau mata kuliahnya di transkrip atau di PT asal itu mata kuliah A, nah kira-kira di UPGRIS nanti yang cocok mata kuliah apa? Nah silakan lihat di menu pilih mata kuliahnya. Nah, dengan melampirkan dokumennya tadi yang harus diunggah di awal terlebih dahulu. Nah, ini saya kurang paham gimana, Mas? Harus 2 kali atau 1 kali ini? Biasanya satu mata kuliah juga. Tidak bisa dikonversi menjadi 2 mata kuliah biasanya. Tapi ini sebenarnya hak dari program studi ya. Karena saya tidak bisa menjawabnya karena ini yang lebih tahu itu program studi. Layak enggaknya itu yang ACC program studi. Ya, coba diunggah saja di RPL. Nanti jika pun ditolak, nanti akan dikasih keterangan tolaknya kenapa. Kemudian jika di ACC ya, alhamdulillah rezekinya masnya di ACC. Ya, Iya, prinsipnya adalah melamar dulu ya Pak Fahmi ya. Jadi ya, melamar mata kuliah yang akan eh, diminta untuk dikonversi. Nanti apabila dari prodi juga akan meng-ACC, maka ya itu tadi rezekinya Kak Agus ya, Kak Agus Irianto. Mungkin bisa menghubungi langsung ke prodi ya, Kak ya. Karena ranah konversi itu memang ranah dari prodi begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tadi eh, kami ingatkan kembali untuk penguploadan konversi, berkas-berkas konversi bukti segala macam, teman-teman bisa menuju login sistem RPL di mana linknya itu teman-teman bisa masuk ke website pmb.ugris.ac.id. Kemudian di bagian, maaf saya agak lupa Pak Fahmi, kalau di WPMB itu di setelah bagian di bagian di eh, dashboard di bagian daftar dashboard ulang. ya. Ya, di Oke, paling bawah di dashboard biasanya. di bagian daftar.
Ya, kalau mahasiswanya sudah daftar ulang, seharusnya melalui Simnukar juga bisa. Sudah bisa ya. Oke. Kalau sudah daftar ulang per sore tadi sudah kami sinkronkan. Jadi pakai NPM dan tanggal lahir di login melalui Simnukar bisa. Tidak harus di PMB lagi. Iya, betul. Berarti bisa melalui Simekar ya, teman-teman. Dan apabila mungkin teman-teman untuk saat ini belum bisa mengambil jadwal kuliah atau KRS karena memang sedang ditutup ya Pak Fahmi ya dan akan Ya, dibuka mulai kembali Senin. saat pekan revisi. Coba follow Instagramnya Ugris ya. Di situ ada jadwal revisi. Nah, Saya lupa juga. Biasanya per fakultas itu. nah iya pentingnya pentingnya memfollow seluruh sosial media Ugris ya dari mulai Ugris Official, Humas Ugris, PMB Ugris, UPTTIK Ugris kalau ada ya Pak Fahmi ya mungkin bisa di follow sekalian. Oke, eh, ya baik teman-teman nampaknya sudah semakin malam begitu ya. eh kita mengikuti acara Puma Online ini. Sekali lagi, apabila rekan-rekan ada yang masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke call center PMB. Apabila mungkin terkait dengan prodi, bisa langsung ditanyakan ke eh, TU Prodi, TU Fakultas maupun ke nomor Kaprodi yang rekan-rekan sendiri itu ya, jurusan rekan-rekan sendiri. Dan kami berharap seluruh penjelasan pada rangkaian Puma Online malam hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya dan rekan-rekan juga diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Baik, hadirin peserta Puma Online yang berbahagia, sampailah kita pada akhir acara Puma Online 2025. Terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Puma Online 2025 kali ini. Saya selaku MC mohon izin undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, Pak Fahmi, Bapak Ibu Dekan, Kak Prodi, seluruhnya. Oke, juga Teman-teman, terima sama-sama. kasih. Izin live. Terima kasih, terima Monggo kasih. Terima kasih, Bapak. Bu Noven, Bapak Ibu. Monggo Bu Yuli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ingatkan kembali teman-teman yang belum presensi, bisa presensi. Sementara admin kami belum akan menutup Zoom ini ya. Monggo yang belum presensi.